Kesulitan hidup mengajari kita sesuatu. Orang ketika ada dalam masalah, justru disitulah kita bisa melihat orang itu tambah kuat atau tidak. Saya punya anak yang kedua ya. Begitu lahir, pas dokter pegang anak saya, yang kedua, dia diam. Enggak nangis. Dokter tabok, pegang begini, dokter tabok pantatnya. Pak. Ada berapa menit? Saya tanya sama dokter, kenapa anak gua ditabok? Ya kan, karena dokter pegang anak saya, dia tabok. Ayo sayang, ayo nangis. Tuh. Langsung, oye. Gue langsung bilang, dok, kenapa tabok anak gue? Dokter bilang, tabok. Biar dia bisa nangis. Emang kenapa? Kalau dia nangis, pertanda dia hidup. Jadi kalau hidup ini Anda bisa nangis, suami masih nyakiti, you masih nangis, itu tandanya hidup. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab penderitaan ringan, masalah Anda tidak berat. Alkitab bilang ringan. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Alkitab bilang penderitaan ringan? Karena di balik semua, ketika kita bertahan sampai akhir, maka ada mahkota yang Tuhan berikan. Kuat. Jangan lemas. Saya tahu semua kita ini pasti punya masalah. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Hidup ini tidak pernah mulus-mulus saja. You tanya itu semua pengusaha, bagaimana bisa menjadi orang hebat? You tanya bagaimana orang-orang sukses bisa diproses oleh Tuhan. Pak Richard, doain saya ya. Saya lagi mau menjalani bisnis. Siap. You harus, ketika you ada dalam usaha bisnis, you harus hadapi semua dengan tenang. Selalu diwarnai kesulitan dan masalah. Oleh sebab itu, siapapun yang masih hidup harus siap menghadapi semua. Yang paling menentukan adalah bagaimana kita merespon kesulitan, tantangan, dan masalah hidup. Kayak tadi saya bilang, kalau you responnya teriak-teriak, ya susah. Gak bisa you kuat. Itu sebabnya saya kalau khotbah senang lihat saudara tertawa, walaupun tidak mengerti. Gak apa-apa, gak ada masalah. Hidup ini yang penting kita menjalani. Kenapa saya ciptakan hukum kemanusiaan? Karena banyak orang sakit. Harus dengan doa saja. Saya percaya doa itu penting. Pak Richard doain saya asam urat. Saya doain, tapi you harus jaga makan. Ketika asam urat naik, you jangan nyentuh ini, jangan nyentuh ini. Ketika dia turun, hajar. Semua makanan itu boleh makan. Tapi bagaimana ketika you kolesterol lagi udah mencapai 200, ya kalau bisa daging merah jangan. Makan sayuran. Ketika asam urat naik, kolesterol naik, ya puasa.
Kan udah ada cara. Ini saya baru makan tadi jam 1 lewat. Makan terakhir kemarin jam 5. Ya makan baru dikit aja. Tapi fisik saya kuat. Kenapa? Karena kalau kita 18 jam itu semua sel-sel rusak dalam tubuh kita dimakan kolesterol jahat. Yuk puasa aja. Puasa 18 jam, terus pagi sebelum makan jalan kaki. Satu hari 10.000 step. Ya udah pasti sehat. Daripada you maju ke depan, Pak Richard saya sakit. You minta doa sama pendeta, pendeta juga lagi sakit. You punya tensi. Kalau nggak normal, mau bikin normal, you puasa, you jaga makan, you jalan, olahraga, normal. Daripada you minum-minum terus obat tensi gimana? Sebabnya dalam kehidupan kita, marilah kita yang kepala 5 di sini, coba kepala di atas kepala 5 angkat tangan. Ini ada beberapa kepala 5 nggak angkat tangan, itu kepala batu ya. Saudaraku yang dalam Tuhan, kalau di atas kepala 5, saudara harus menjadi dokter atas diri saudara. Papa saya kemarin, Richard, papa kencing mulai tersumbat. Saya tanya, Pak kenapa? Tidak tahu. Papa harus tahu. Masa papa tahu? Papa harus tahu. Kenapa? Apa kurang minum air putih? Apa makan sembarang? Atau makan minyak-minyak? Atau protein terlalu tinggi? Baru papa saya bilang, iya papa lagi angkat-angkat batu. Kena rumah sakit lah. You ada sakit kepala, ya udah minum obat dikit tidurlah. You apa? Asam urat lagi naik, ya udah minum obat asam urat tidur. Begitu aja udah. Ada 2 sikap dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang pertama, melarikan diri. Ini orang-orang pengecut. Yang kedua, belajar dari kesulitan atau kegagalan. Sikap dari para pemenang. Setiap peristiwa diambil hikmah atau pelajaran darinya. Di sini berlaku hukum kehormatan. Penghormatan didapat oleh mereka yang tetap bisa berdiri tegak setelah melewati badai kehidupan. Ada orang yang menghadapi badai tidak kuat. Minggu lalu ingat ya, saya udah kasih pengajaran. Kita semua ini lewati seleksi alam. Ini alam ini menyeleksi kita. Oma umur berapa Oma? 68. Ya, Oma? 72. Oma pernah sakit kepala enggak? Sakit perut pernah? 72 ya. Sesak napas pernah? Pernah. Semua pernah? Iya benar. Saya punya teman, perut sakit malam, pagi meninggal. Saya punya teman juga sakit kepala, besok meninggal. Oma sakit kepala, perut sakit, semua. Tapi nggak mati. Kenapa? Ini yang saya kasih pelajaran. Kenapa? Oh, rumah belum selesai. Kenapa Oma bisa kuat semua? Karena Oma melewati seleksi alam. Ya, bisa naik motor sampai Cibubur umur 72 loh. Darah Yesus. Papa saya 84, masuk 85, naik motor ke gereja. Hebat. Orang tua itu tidurnya itu jadi sempit. Oma kalau tidur satu malam bisa berapa jam?
8. Oh, hebat. Kalau orang tua biasanya udah mulai. Papa saya bilang begini, Richard, Papa tidur cepat, bangun jam 12, setelah itu nggak bisa tidur. Memang begitu, Pak. Kalau orang tua, dia itu semakin maju. Semakin maju. Ngantuknya itu bisa jam 8. Tapi nanti dia bangun jam 12. Begitu jam 12 dia bangun, udah susah tidur. Jadi saya bilang papa saya jam 8 jangan masuk kamar. Cari kerjaan apapun, nanti jam 11 ngantuk baru masuk. Begitu tidur sebentar, jam 3 sebentar lagi udah siang. Daripada you masuk jam 8, buka mata jam 11. Sebabnya mari di sini hukum kehormatan. Penghormatan didapat oleh mereka yang tetap bisa berdiri tegak setelah melewati masa sulit. Saya hormat kepada saudara yang jatuh bangun dalam hidup. Kalau you mau bilang, anak saya satu kali yang nomor 2, Papi, aku terkesan dengan kehidupan proses Papi. Jadi aku pengen jatuh bangun kayak Papi. Jangan. Anak-anak sekarang itu jantungnya kecil. Kalau kita orang tua dulu dihina di kantor tetap kerja. Anak sekarang dibilang sama bos, dasar goblok. Besok langsung, Ma, aku gak mau kerja lagi. Kenapa? Bos bilang aku gak punya otak. Mamanya juga pasukan perang. Kurang ajar itu bos. Kalau kita zaman dulu kerja, waduh, dibilang gak punya otak, kita kerja. Dibilang otakmu ada di sini, kita kerja. Jalani aja. Sampai kita bisa beli rumah. Anak-anak sekarang mana bisa beli rumah? Kayak kutu loncat. Saya perantau. Teman-teman saya banyak yang belum punya rumah, bahkan punya satu-satunya. Saya bisa beli rumah, beli apartemen mewah, semua. Jalanilah. Dulu aja tinggal di asrama, di kos-kosan. Tinggal di asrama 5 tahun, sampai ibu asrama bilang, semua mahasiswa-mahasiswi yang di asrama, yang sudah 5 tahun harus keluar. Ini bukan kampus bapamu. Mati deh gue. Akhirnya kita keluar. Waduh, keluar juga bayar kos dengan susah payah. Saya sampai bilang, Bapak kos, bisa nggak saya piara burung dara di atas? Soalnya saya di lantai atas itu kosong. Oh ya boleh. Baru berapa bulan burung dara udah 10 ekor. Baru berapa hari burung dara sudah 20. Akhirnya dia jadi tinggal 5, dia naik lagi. Kenapa dia kurang-kurang? Karena setiap kali pulang kampus makan siang gak ada, 1 dikorbankan, 1 dipersembahkan untuk makan siang. Hidup itu begitu. Kadang-kadang susah makan, lagi di rumah, Tuhan hamba mau makan tapi tidak ada makanan. Hamba lapar dan tidak bisa tidur. Tuhan bilang makan di rumah jemaat. Kalau mereka sudah makan di mana? Pergilah. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Oh yang ini, oke gua udah jalan. Tuhan, tapi kalau dia udah makan, aku bekerja dan kamu bertindak. Pas gua datang, mereka mau makan. Saya bilang, Shalom, Richard, tumben malam-malam. Saya bilang, iya, Tuhan suruh saya doakan keluarga di sini. Bukan bohong, itu keterampilan. Kalau enggak, gue udah mati. Kelaparan. Akhirnya, Richard udah makan belum?
Enggak, saya nggak bilang belum. Saya bilang tadi gara-gara buru-buru mau makan nggak sempat. Ya. Sekali lagi keterampilan. Akhirnya, ayo kalau gitu doa makan. Kita doa. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja tepat waktu, hamba-Mu datang tepat waktu. Haleluya. Amin. Inilah gelombang perjalanan. Jangan you lihat sekarang. Tetapi bisa berdiri, dikatakan penghormatan didapat oleh mereka yang tetap bisa berdiri tegak setelah melewati masa sulit. Karena tidak banyak orang yang bisa melewati masa sulit. Banyak orang yang berhenti dengan kekecewaan. Pak Richard, tolong doain ya, saya pengen jadi pengurus pelayan Tuhan. Ini udah lama nih. Saya doa, dalam nama Yesus, ibu ini pengen jadi pelayan Tuhan. Tuhan jamah dia biar dia jadi pelayan Tuhan. Haleluya, amin. 2 minggu, Pak Richard saya udah pakai seragam. Puji Tuhan. Melayani ya Bu. Tuhan Yesus memberkati. 3 bulan datang kembali ke saya. Pak Richard, saya kira pengurus semua malaikat. Ternyata saya diomongin juga. Ternyata mereka setan juga. Apa gue bela dia? Tidak. Saya hormat. Selamat datang dalam dunia pelayanan. You pikir di pelayanan itu semua aman? Tidak. Catat baik, organisasi yang menyuarakan persatuan dan kesatuan di dunia adalah organisasi gereja. Nomor 1. Tapi yang menghancurkan perpecahan, menghancurkan persatuan adalah gereja. Itulah yang saudara harus tahu. Pak Richard, kenapa sih ya kalau ada pelayanan pasti ada orang yang menyebalkan? Tuhan sengaja taruh dia di situ untuk proses hidup saudara. Ya Pak, teman saya ini memang menyebalkan, aduh orangnya. Tuhan sengaja taruh dia di situ supaya Anda diproses. Karakter baik kita tidak tumbuh karena hasil doa, tapi hasil diproses oleh Tuhan. Saya punya hidup diproses luar biasa. Jangan saudara pikir ketika kita dalam kehidupan pelayanan semua sudah selesai. Tidak. Tuhan akan hormat hukum yang berlaku, hukum kehormatan. Anda akan dihormati orang ketika Anda diproses dan tegak berdiri dalam sukses. Itu yang benar, berikan kemuliaan. Jangan you ada masalah dikit nangis. Ada masalah dikit stres. Putus cinta, GERD-nya langsung keluar. Dalam bahasa aslinya, kata pencobaan dan ujian berasal dari satu kata Yunani yang sama, yaitu peirasmos. Alkitab mengatakan ujian Tuhan, pencobaan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata peirasmos. Tetapi namun dalam konteks pemakaiannya ada perbedaan yang tajam antara ujian dan pencobaan. Ujian adalah dari Tuhan, bertujuan membuat iman Anda bertumbuh. Pencobaan dari setan untuk melemahkanmu. Alkitab berkata Tuhan tidak mencobai. Yang mencobai adalah setan. Itu sebabnya Pak Richard bagaimana tahu ya pencobaan dari setan dan ujian dari Tuhan? Bagaimana bisa tahu? Kalau dari Tuhan
Masalah Anda diizinkan satu, dan satu itu membuat you sadar, walaupun satu itu berat. You sadar, you cari Tuhan, you dekati Tuhan karena masalah itu. You ikut doa, you ikut KKR, you ke gereja, semakin cinta akan Tuhan. Berarti masalah itu Allah rancang untuk mengubah rohanimu. Masalah dari setan bagaimana Pak Richard? Itu satu belum selesai, satu muncul, satu belum selesai, satu muncul. Sampai orangnya lemasnya. Gue malas gereja. Gue kalau ke gereja malas. Mulai cari alasan. Itu berarti masalah-masalah Anda itu semua dari setan. Untuk melemahkan iman saudara. Saya lihat ini semua nih, ibu-ibu sini banyak yang memang punya masalah. Tapi gereja luar biasa. Pagi, siang, malam, sore, petang, dan besok pagi, siang, sore, malam, petang, besok pagi, siang, sore, malam, petang. Gembala boleh pindah tempat, mereka juga ikut pindah tempat. Pelajaran dari kesulitan hidup. Yang pertama, belajar melihat kesulitan sebagai ujian dari Tuhan. Tuhan mengizinkan ujian atau pencobaan terjadi dalam hidup orang Kristen untuk menumbuhkan iman. Tidak pernah ada kenaikan kelas tanpa ujian. Kalau saudara bilang Pak Richard spesialis kesembuhan, tidak juga. Karena memang Tuhan tidak bawa saya dalam pengalaman untuk sakit. Hampir-hampir saya tidak pernah sakit. Jadi untuk pengalaman menyembuhkan orang, mendoakan orang, hampir kurang. Tapi kalau you mau bilang tentang tetap kuat di dalam badai, bokeh tetap senyum, maju sini goen-goen. Karena pengalaman-pengalaman itu saya selalu alami. Saya pernah doa makan di kos, pulang dari kampus, doa makan. Saya bilang, Tuhan aku nggak punya duit. Jam 5 harus ada ujian. Saya tidak bisa makan. Boleh nggak Tuhan saya makan? Tuhan bilang ambil piring. Saya ambil piring. Ambil minum. Sendok di situ piring. Saya doa makan. Tuhan Yesus hamba mau makan. Tuhan berkati ini makanan dalam nama Yesus. Biar hamba kenyang. Haleluya. Amin. Nggak ada makanan di piring. Gue ambil minuman. Gue minum. Bertahap. 20 menit kemudian teman gue datang bawa nasi padang. Richard, gue mau makan di kos gue tapi gue iseng sendiri ya. Gue makan tempat lo lah. Oke. Richard bisa ambil piring nggak? Bisa. Gue ambil. Dia bilang ambil 2 ya. Saya bilang kenapa emang? Gue masih kenyang jadi kita bagi 2. Pas dia lagi bagi 2, dia bilang banyakan lu ya. Oh, iya nggak apa-apa. Kenapa? Gue masih kenyang. Ya udah semua juga nggak apa-apa. Akhirnya, apa saudara bisa? Saya bertanya sama anak saya, apakah you bisa mau ikuti papi punya perjalanan? You bisa nggak? Kadang-kadang sesuatu yang tidak nampak untuk membuat kita bahagia tidak kelihatan. Tapi itulah dengan mata iman kita bisa melihat. Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Thomas bilang, aku percaya ya Tuhan, karena kamu melihat. Orang Kristen sekarang diajarin Yesus. Kita itu sebenarnya lebih kuat daripada tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama. Karena setiap kali mereka berdoa, mau melihat rencana Tuhan, mereka minta tanda. Musa, bawalah bangsa umatku menuju tanah perjanjian. Musa bilang, apa tandanya? Tuhan bilang, apa di tanganmu? Tongkat ya Tuhan. Lemparkan itu di tanah.
berubah jadi ular. Ular lagi berjalan. Tuhan bilang, pegang ekor. Ular itu jangan pegang ekor, tapi pegang kepala. Kalau you pegang ekor, langsung dia balik. Shalom. Shalom alehem. Alehem shalom. Tuhan bilang pegang ekor. Begitu pegang ekor, berubah jadi tongkat. Musa tanya, Tuhan, apa maksudnya? Artinya di dalam bahaya, aku menyertai. Itu sebabnya Musa menjadi orang yang kuat. Bahaya apapun dia hajar terus. Tapi di dalam perjanjian baru tidak begitu. Jangan saudara dikit-dikit minta tanda, Tuhan, aku mau ke gereja tapi Tuhan kasih tanda. Tandanya pakai hujan lagi. Orang kalau malas mau ke ibadah, apa halangannya? Pasti datang. Lagi dandan, hujan. Gak apa-apa, mama punya niat ke gereja. Tapi banjir, mama berenang. Tapi kalau orang gak punya niat, masih petir, lagi pakai lipstick. Sayang, bunyi apa? Hujan, Oh, hujan ya? Aduh, mama mau ke gereja tapi Tuhan tidak menghendaki ya. You jalan aja. Kadangkala ada berhala-berhala kecil yang menghambat kedekatan you dengan Tuhan. Di Israel, berhala dihabisin, tapi muncul berhala modern. Belum punya mobil, datang ke gereja, naik busway. Begitu punya mobil, alasan mobilnya, bensinnya kagak ada. Begitu belum punya anak, ke gereja terus. Begitu punya anak gua nggak ada yang jaga. Saya kalau orang bilang gitu, saya bilang, bawa anaknya. Aduh Pak, saya malu, kadang-kadang anak saya suka lari-lari. Kalau gue yang khotbah, bawa aja. Tapi anak saya kalau lari-lari di mimbar, biarin, saya nggak kaget. Saya kaget kalau bapak mamanya yang lari-lari. Bawa. Jangan anak itu jadi berhala yang menghambat kedekatan saudara. Tadi ada, Pak Richard, saya mau ke gereja tapi motor saya rusak. Motor Anda bisa menjadi berhala modern. Belum punya cewek, belum punya cowok, gereja terus. Begitu punya cowok bilang mau kemana? Gereja. Udahlah, nggak usah lah, nonton aja. Akhirnya cowok itu jadi berhala. Semua begitu. Hidup ini, marilah belajar melihat kesulitan sebagai ujian dari Tuhan. 3 tujuan ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ujian tidak membuat menjadi buruk, tapi malahan membuat menjadi lebih baik. Elia mengalami kekeringan. Elia mendapat makan kepada seorang janda. Ingat ya bapak-bapak, hati-hati ya menggunakan firman ini. Laki-laki yang disuruh pergi makan di rumah janda hanya Elia. Jangan nongkrong di rumah janda. Istrinya telepon, Pak di mana? Di rumah janda. Hah? Tuhan yang suruh. Suara Tuhannya begitu keras. Ingat, dengan pengalaman mengalami mujizat, Elia bisa mengalahkan Nabi Baal. Ujian tidak membuat menjadi lemah,
tapi malahan membuat menjadi lebih kuat. Semua di sini jangan terlalu baper dengan masalah Anda. Saya udah capek bilang kuat dalam firman, kuat. Sekarang saya kasih saudara susah payah dalam hidup. Ya lu belajar dari gua. Gua dulu makan aja, gaji gua di gereja aja dulu tahun 80-an itu 10.000 per bulan. Per bulan. Kadang-kadang bisa bertambah dikit gara-gara lagi tidur jam 12 di mimbar karena jam 5 ada ibadah lagi. Jam 12 kadang-kadang jemaat suka datang ke gereja di Kuitang. Richard bisa nggak cuci dapur saya? Bisa. Lumayan dapat 20.000. Sekalian ya Richard dapur dibersihin dengan kasih mandi anjing. Kalau anjingnya anjing kecil yang sekarang ya ada Shih Tzu. Yang kecil-kecil gak apa-apa, yang kita pegang dia kuk gue tabok lu. Tapi zaman dulu ini anjing herder. Anjing besar-besar semua. Yang gigit bukan di betis. Orang Manado bilang gigit di pantat leher ini. Dia kalau pegang di pantat leher mati deh kita. Sampai saya lihat anjing dia saya. Saya bilang Tuhan, gue cuma dibayar 20.000, gue digigit anjing, gue kena varises, anjing gila. Berobat berapa banyak itu, aduh mati deh gue. Gue semprot anjing, boom. Gue semprot, wuh. Oh Tuhan. Akhirnya di situ gue taklukkan anjing, gue belajar. Akhirnya anjing langsung, dia hormat sama gue. Itu. Jadi kalau saya hadapi ibu-ibu yang marah-marah, catat baik. Gue sudah pernah melatih anjing gila. Jadi kalau lu marah-marah di handphone gue aman-aman saja. Saya punya anjing Rottweiler, 10 jenis anjing pembunuh. Pitbull. Satu lagi apa? Rottweiler. Rottweiler saya punya. Keluaran Jerman. Saya latih dia, saya bawa pelatih 2 tahun. Tapi anjing itu tetap cuma hormat sama saya. Kalau dia lihat istri saya dia mau makan. Wah. Dia lihat anak saya dia mau makan. Sampai saya bilang begini sama pelatih, saya udah 2 tahun pakai you. Kenapa you nggak bisa anjing saya jinak? Dia bilang begini, dia buka nih rahasia. Dia bilang begini, Pak, Bapak, kalau anjing Rottweiler di Jerman, itu dari kecil sudah diteliti matanya. Jadi kalau matanya nggak bisa dilatih, itu langsung dimatiin. Karena kalau anjing pembunuh ini, kalau dia tidak bisa dilatih, maka pasti satu saat dia bunuh orang. Itu berarti anjing masuk dalam kategori nggak bisa dilatih. Akhirnya dia kasih tahu saya, Pak, kalau bisa ini dijual atau apalah. Karena memang anjing ini memang dilihat dari matanya nggak bisa berubah, nggak bisa jadi baik. Oh gitu. Kalau di Jerman ditembak mati. Saya pikir-pikir hampir sama dengan jemaat ya. Saya lihat mata saudara ada beberapa yang memang nggak bisa dijinakkan ya. Yang itu harus ditembak mati. Ujian tidak membuat menjadi lemah, tapi malahan membuat menjadi kuat. Amin. Duduk itu kuat. Jangan begini. Paulus menjadi kuat dan sangat yakin akan penyertaan Tuhan setelah ia mengalami beberapa kali kejadian yang hampir merenggut nyawa. Ketika you ada dalam masalah, ingat bahwa Tuhan menyertaimu. Proses itu akan terus membentuk saudara. Hukum penghormatan. Menghormati orang-orang yang bisa melewati badai. Ujian bukanlah penalti, hukuman. Jangan saudara melihat masalah you sebagai bencana. Lihatlah itu sebagai proses dalam hidup saudara.
Saya sakit dalam tubuh saya, asam urat. Tapi saya udah tahu, pergi ke Bangka makan durian. Saudara tahu, Pak Gembala kalau durian, satu hari itu satu pick up itu bisa di atas 50 hampir 100 buah. Jadi kita makan terus. Saya makan hampir 40 biji per hari. Itu bukan per minggu ya, per hari. Jadi makan 1 biji, 2, 3, 30-an. Makan. Naik nggak asam urat saya? Naik. Pas gue pulang, ada bapak-bapak, Pak Richard doain saya asam urat naik. Sama. Jangan berpikir pendeta itu sehat dalam berdoa semua aman-aman. Tidak, harus jaga makan. Hukum kemanusiaan. You jaga. Ya saya jagalah. Tadi saya baru makan jam 1. Kemarin makan terakhir jam 5. Kopi americano tanpa gula. Jalan kaki pagi sebelum makan. LDL, kolesterol jahat, rontok semua. Diperiksa, semuanya aman. Cuma asam urat doang. Nah itu, asam urat gampang. Bangun pagi minum air putih, hajar terus. Dia buang dari kencing. Itu, kita itu nggak harus minum obat. Menyadari bahwa hidup adalah sebuah pergumulan. Kalau anak Tuhan menyadari bahwa hidup itu penuh dengan pergumulan, seharusnya tidak perlu takut akan adanya kesulitan hidup. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Laut yang bergelora menghasilkan pelaut tangguh. Demikian juga hidup yang bergejolak akan menghasilkan manusia beriman yang jempolan. Berikan kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami mau memberi persembahan yang terbaik. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin.